Baik, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama dengan saya di pelajaran ekonomi. Hari yang cerah untuk hari ini dan pada hari ini kita akan membahas materi baru setelah kemarin kita berbicara tentang berbagai macam organisasi internasional. Nah, hari ini kita akan membahas materi baru sekaligus sebagai materi terakhir ya, kelas 11, yaitu tentang perdagangan internasional. Nah, salam dari kami, semoga Anda selalu sehat, selalu dekat dengan keluarga, selalu positif dan selalu produktif di rumah. Oke, apa yang akan kita bicarakan di KD yang terakhir ini atau materi perdagangan internasional ini? Jadi konsepnya, ya, konsep pembahasannya kurang lebih seperti ini. Jadi ketika kita berbicara tentang perdagangan internasional, maka kita akan membahas sekian hal ini. Pengertiannya, manfaatnya, faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional, teori-teorinya, ya. Kemudian kebijakan perdagangan internasional yang dipakai oleh beberapa negara pada umumnya, tujuan, alat pembayaran internasional, neraca perdagangan dan devisa. Ya, ada sekian banyak. Kita akan bahas pelan-pelan satu persatu, tahap demi tahap ya. Next, berikutnya. Oke, ups. Apa yang diharapkan ketika kita selesai membahas tentang KD ini? Maka Anda diharapkan mampu untuk menjelaskan pengertian perdagangan internasional, menjelaskan manfaat perdagangan internasional, menyebutkan faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional, menjelaskan teori perdagangan internasional, menjelaskan kebijakan dalam perdagangan internasional, menjelaskan tujuan kebijakan perdagangan internasional, dan terakhir mampu membaca neraca perdagangan internasional suatu negara. Karakter yang diharapkan untuk tumbuh di dalam materi ini adalah kerja keras, cinta tanah air, terutama cinta-cinta produk bangsa Indonesia sendiri, peduli sosial, semangat kebangsaan, dan religius. Kata kunci di sini mungkin ada yang pernah mendengar, mungkin aja juga yang baru pertama kali ini mendengar. Salah satunya adalah dumping ya. Di poin yang bisa Anda lihat di layar ada kata dumping dan sekian macam teori yang lain. Ya, oke. Mari kita mulai. Definisi dari perdagangan internasional adalah kurang lebih seperti ini. Ya, perdagangan internasional adalah suatu kegiatan perdagangan antar negara. Ya, hal ini bisa terjadi karena perbedaan sumber daya alam. Ya, jadi negara satu dengan negara yang lain memiliki karakteristik sumber daya alam yang berbeda. Ya, sehingga ada satu barang, ada satu komoditas yang tidak bisa diproduksi oleh negara kita, sehingga kita harus membeli ke negara lain. Mirip seperti kerjasama internasional yang sudah kita bahas kemarin. Ya. Penghematan biaya produksi, selera masyarakat, dan perbedaan teknologi. Ini definisinya. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah negara kita ketika menjalin perdagangan internasional dengan negara lain tentu akan memperoleh devisa. Ya, devisa itu apa? Keuntungan hasil dari perdagangan. Wujudnya apa? Wujudnya adalah biasanya adalah mata uang asing. Ya, mata uang asing yang akhirnya masuk Indonesia menjadi devisa negara. Memperluas kesempatan kerja,
kemudian menstabilkan harga-harga, meningkatkan kualitas konsumsi, dan membantu mempercepat alih teknologi. Itu manfaatnya. Faktor pendorongnya adalah mengapa kita akhirnya harus berdagang dengan negara lain. Antara lain karena ada perbedaan sumber daya alam tadi. Yang pertama, perbedaan selera. Ya, selera orang sekarang makin kompleks. Maka kalau tidak kita imbangi dengan mencari produk dari luar negeri, tentu selera masyarakat kita akan tertinggal jauh dengan selera masyarakat dari negara lain. Penghematan biaya produksi, mungkin dengan cara membeli dari tetangga, ya, membeli dari negara lain, mungkin biayanya lebih murah daripada membuat sendiri di negara kita, ya. Dan perbedaan teknologi, ya, ada perbedaan teknologi di mana mungkin di negara kita belum ada teknologi seperti itu, sehingga oleh karena teknologi itu belum ada, maka kita belum bisa bikin seperti itu. Dan terakhir tutorial kita pada pagi hari ini singkat saja, mohon maaf, faktor penghambatnya tidak ada di sini, tapi saya jelaskan lisan saja. Sedangkan faktor penghambatnya adalah biasanya faktor geografis, ya. Jadi letak geografis negara satu dengan negara lain itu berbeda-beda kondisinya. Ada yang mudah dijangkau, ada yang tidak mudah dijangkau. Penghambat berikutnya biasanya adalah kondisi keamanan suatu negara. Ya, ini menjadi faktor penting ketika akan menjalin hubungan perdagangan dengan negara lain. Ketika suatu negara dalam kondisi tidak aman, maka akan sulit untuk menjalin hubungan dengan negara tersebut. Kondisi politik, ya, pola pikir masyarakat, ya, dan beberapa hal yang lain yang bisa menghambat kegiatan perdagangan internasional. Oke, itu tutorial singkat untuk materi baru kita, yaitu perdagangan internasional. Jadi untuk tahap ini saya hanya akan baru menjelaskan untuk definisi, kemudian manfaat, serta faktor pendorong dan penghambatnya. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Selamat bekerja untuk hari ini, sudah ada tugas di Edmodo yang menunggu Anda. Terima kasih, selamat pagi, sehat selalu. Oke, thank you.